Di situ masyarakat sering bilang Gunung Botak Mm-mm. karena memang daerahnya tandus gersang. Jadi memang sulit untuk tanaman bertumbuh di situ. Tapi tempatnya memang indah, Pak. Tempatnya indah sekali. Oh ya. Tempatnya indah sekali. Lebih indah dari di Labuan Bajo. Serius, Pak? Serius. Waduh. Halo Sobat Bina Marga, selamat datang di Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR. Bersama saya Rahma Hainindya. Dan kali ini kami ingin membawa Sobat Bina Marga ke timur Indonesia, tepatnya di Bumi Cendrawasih, khususnya lagi di Papua Barat. Nah, bagaimana nih perkembangan pembangunan jalan nasional di sana? Sudah kami hadirkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, Bapak Mauludin Said Lahtar. Apa kabar, Pak Udin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Udin, boleh langsung gak nih? Siap. Kita ngobrol, boleh ya Pak ya? Boleh. Ini kan kalau kita ngobrolin soal pembangunan jalan nasional di Papua Barat gitu, mungkin kita harus tahu dulu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat ini cakupan tanggung jawab atau wilayahnya itu mana saja, Pak? Jadi Balai Pelaksanaan Jalan Papua Barat atau biasa kita kenal dengan BPJN Papua Barat itu merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, yang di mana kewenangan kami itu untuk melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Oke, berarti cakupannya ada di 2 provinsi ya Pak ya. Nah itu wilayah kerjanya berarti di mana saja Pak dari 2 provinsi itu? Jadi semulanya itu cuma Provinsi Papua Barat, tapi per Desember 2022 kemarin itu dimekarkan menjadi 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Kalau Papua Barat berarti mencakup kabupaten, ada berapa kabupaten ya Pak di situ ya? Kalau untuk Provinsi Papua Barat itu ada 7 kabupaten, masing-masing Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bentuni, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Pakpak, dan Kabupaten Teluk Bandama. Dengan luas wilayahnya itu sekitar 64.125 km persegi. Sementara untuk Provinsi Papua Barat Daya itu membawahi 1 kota, yaitu Kota Sorong, dan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Tambrau. Dengan luas wilayahnya itu berkisar 38.820 km persegi. Oh, begitu luas, dan kalau saya membayangkan kayaknya tidak ada satu titik pun yang tidak indah gitu Pak, karena tadi Bapak menyebut ada Raja Ampat, ada Kaimana gitu kan ya Pak ya. Nah, mungkin yang juga menggoda kita semua setiap kali kita melihat pemandangan Papua Barat gitu ya Pak, entah misalnya dari sosial media atau dari di TV gitu, itu pemandangan kawasan pariwisatanya Pak, kayak nggak ada lawan gitu Pak, ya kan Pak? Ya. Nah mungkin boleh nggak Pak di absen nih Pak, di masing-masing provinsi itu ada tempat wisata apa saja? Mungkin bisa dari yang provinsi Papua Barat dulu mungkin. Jadi memang 2 provinsi ini mempunyai ciri khas dan kekhususan untuk daerah-daerah objek-objek wisata. Kalau di Papua Barat itu ada di Pegunungan Arfak. Ya. Di Pegunungan Arfak itu ada 2 danau. Itu danau Pigi yang biasa orang sana sebut dengan Danau Laki-Laki, dan Danau Gindal. Itu
orang sana juga sebut dengan danau perempuan. Oh, unik juga Jadi ya Pak. ya unik. Jadi di situ ada 2 danau, danau perempuan dan danau laki-laki. Kalau untuk aksesnya Pak ke kawasan wisata Pegunungan Arfak itu untuk melihat danau-danau yang cantik ini aksesnya seperti apa? Aksesnya itu bisa lewat dari Ramsiki dan bisa dari daerah Trans di SP3. Jadi kita bisa tembus ke atas. Jadi kalau lebih dekat ke danau perempuannya itu lewat Ramsiki. Tapi untuk kondisi jalan di sana itu tingkat kematannya itu masih berkisar 40%. Oke. Karena memang di situ ruas jalan provinsi yang memang ditangani oleh Pemda Kabupaten dan Pemda Provinsi. Berarti masih proses ya Pak ya, untuk supaya jalan itu benar-benar bisa 100% dapat terakses dan lebih lebih mumpuni gitu ya Pak ya. Kalau yang danau laki-laki Pak kurang lebih seperti apa Pak ininya, pemandangannya, akses ke sananya, perbedaannya dengan yang perempuan tadi? Kalau yang danau laki-laki itu kita naik dari Warmari ke Anggi. Itu panjangnya sekitar 80 kilo. Itu memang dari balai jalan itu kita udah kerja dari situ dari tahun 2014. Mulai dari proses pembangunan sampai dengan per hari ini itu kita kerja terus. Jadi untuk kondisi jalan itu untuk jalan beraspal itu sudah sekitar 41 kilo. 1/2 dari panjang ruasnya. Oke, berarti Pak mungkin bisa dijelaskan nggak Pak perbedaannya nih Pak? Mungkin lebih kepada waktu tempuh ya Pak. Dulu misalnya sebelum jalan ini beraspal itu untuk mencapai daerah sana butuh perjuangan berapa lama? Dan sekarang jadinya bisa memangkas atau mengefisiensikan waktu jadi berapa lama? Dulu sebelum adanya pembangunan jalan dan yang dengan kondisi beraspal itu waktu tempuh itu berkisar 5-6 jam. Dari Manokwari. Oh, dari Manokwari. Setengah hari ya Pak? Setengah hari. Ya. Tapi untuk kondisi sekarang itu bisa 2 jam. Kita sudah sampai di sana. Wow, itu perubahan yang sangat signifikan sih. Iya, berarti pengunjung pun jadinya bisa lebih mudah ke sana dan jadinya lebih banyak ya Pak ya yang datang ke sana sekarang. Pengunjungnya memang belum terlalu banyak yang ke atas. Memang pada momen-momen tertentu, biasanya pada hari-hari besar keagamaan, hari-hari libur itu baru orang ke atas. Tapi masih sebatas pada warga yang berada di Manokwari dan sekitarnya. Iya, tapi dari 6 jam kemudian terpangkas jadi 2 jam itu luar biasa sih Pak. Iya. Nah, kemudian nih Pak, tadi kan Danau Anggi ya Pak ya di lokasi Pegunungan Arfak. Itu memang kalau misalnya saya masih googling itu masih ketemu tuh Pak. Wah kayak gini pemandangannya ada tuh foto-foto yang bisa kita lihat. Tapi ada beberapa daerah yang kalau kita googling pun masih jarang gitu Pak untuk kita temukan. Untuk kita intip seperti apa sih keindahan misalnya nih Pak ya. Kayak Negeri di Atas Awan atau Petik Bintang. Nah ini kan dari namanya aja cantik betul nih Pak. Ini daerah kawasan wisata yang seperti apa sih Pak? Itu kawasan pas di daerah gunung perbukitan. Oh, perbukitan Jadi juga. biasa masyarakat mau melihat itu betul-betul mereka berada di atas awan. Iya. Itu biasanya dari Sorong itu jam 3 pagi. Jadi mereka sampai di puncak itu di segmen itu sekitar jam 5.30 pagi. Nah, itu kalau pemandangan pagi itu awannya kan di bawah gunung itu. Jadi terkesan kita di atas. Yeah. Nah, disitulah masyarakat bilang kampung di atas awan. Di atas awan. Kemudian dan biasa dibilang Petik Bintang karena menurut mereka itu dekat lah dengan langit karena awannya di bawah. Makanya sering disebut dengan Petik Bintang. Saking dekatnya kayak bisa dipetik itu bintangnya ya Pak ya. Bapak udah pernah ke sana? Saya memang sering ke sana. Oh ya? Ya. Waktu saya pertama ke sana itu keluar dari Sorong. Dari jam 6 sampai di situ itu jam 6 sore.
dari jam 6 pagi sampai ke sana jam 6 sore. Ya, karena sambil melihat kegiatan-kegiatan yang lain. Oh iya juga, kalau Bapak kan nggak bener-bener plesir tamasya ya Pak ya, sambil tugas ya Pak ya. Itu kalau dari Sorong Pak menuju ke Bukit Petik Bintang itu jalannya udah mulus, sudah bagus belum Pak? Atau masih ada beberapa pengerjaan di beberapa ruas jalannya? Memang untuk di Sorong sampai di Petik Bintang sampai di Manokwari itu kondisi jalan kita sudah bagus, semua sudah permukaannya sudah beraspal, sekitar 500 kilo. Sisanya itu kurang lebih 10 kilo yang kita belum beraspal karena melewati daerah pegunungan yang dimana itu mudah longsor, daerah-daerah patahan yang mudah longsor, makanya kita belum bisa beraspal. Nunggu sampai kondisi jalannya udah mantap baru kita bisa aspal. Ya pantesan 12 jam ya Pak, 500 kilo. Ternyata jauh juga, dan ternyata sudah sepanjang itu ya Pak ya pengerjaan jalan di sana. Tinggal berapa tadi? Tinggal 10 kilo 10 ya Pak kilo. Ya. Tinggal 10 kilo. Itu tantangannya apa Pak? Jadi gini Mbak, terkait dengan hasil kerja kita itu 2002 kemarin pas hari jalan, itu saya mengajak semua staff supaya kita roadshow dari Sorong sampai ke Manokwari. Jadi harus coba langsung. Ya. Jadi kita mau melihat langsung nih apa-apa yang kita sudah kerjakan dan apa yang belum kita kerjakan. Yang kita kerjakan itu belum baik, kita berupaya untuk memperbaiki jauh lebih baik lagi sesuai dengan keinginan warga masyarakat. Langsung evaluasi ya Pak ya. Langsung evaluasi. Jadi kendalanya kalau tinggal 10 km itu memang masih butuh waktu saja, atau memang ada beberapa hal yang butuh upaya lebih Pak untuk diselesaikan. Kita di situ kan ada satu spot, itu di Gunung Pasir. Gunung Pasir. Karena itu kita jalan itu melewati punggung gunung. Dan itu galian, dan di situ kan materialnya mudah terlepas. Jadi kita konsentrasi dulu untuk penanganan lereng, baik itu lereng atas dan lereng bawah. Kalau itu sudah tertangani semuanya, dan kondisi tanahnya sudah bagus, baru kita bisa lapisi dengan aspal. Oke. Berarti itu harus memang butuh penanganan khusus karena memang berbeda ya Pak ya, kondisi medannya ya Pak ya, dibanding ruas jalan yang lain mungkin yang sudah terselesaikan sebelumnya. Oke. Kemudian ada juga tadi Bapak sebut Gunung Botak ya, kalau ini di Manokwari ya Pak ya. Gunung Botak. Nah, ini apa aja Pak infrastruktur yang sudah dibangun oleh BPJN Papua Barat di daerah kawasan itu? Kalau Gunung Botak itu dia pas berada di KM 147 dari Manokwari. Di situ masyarakat sering bilang Gunung Botak karena memang daerahnya tandus gersang. Karena kondisi tanah di sana itu material batuan pelapukan, jadi memang sulit untuk tanaman bertumbuh di situ. Tapi tempatnya memang indah Pak. Tempatnya indah sekali. Oh iya. Tempatnya indah sekali. Lebih indah dari di Labuan Bajo. Serius Pak? Serius. Waduh. Saya jadi harus nyiapin ongkos kesananya dulu nih. Kesananya gampang nggak Pak? Labuan Bajo kan karena sudah terkenal gitu ya Pak ya. Untuk mengakses ke sana jadi ya relatif mudah gitu lah Pak ya. Kalau ke kawasan Gunung Botak Pak, untuk menikmati pemandangan seindah itu, apakah butuh upaya yang keras Pak? Terutama mungkin di akses jalannya. Kalau akses jalan untuk Gunung Botak itu kondisinya semua sudah beraspal. Oh iya? Kondisi semua sudah beraspal, dan kondisi kemantapan itu sudah hampir 90% kondisi kemantapannya. Wah, berangkat dong kalau gitu ke sana nih Pak ya. Apa sih Pak istimewanya Pak Gunung Botak? Kan kalau Labuan Bajo kan mungkin dengan bentuk-bentuk pulaunya yang sungguh sangat estetik kan ya Pak ya. Kalau di Gunung Botak itu seperti apa Pak pemandangan alamnya? Kalau di Gunung Botak pas di spot itu kayak kita berada dalam teluk.
kayak berada dalam teluk. Jadi dikelilingi dengan daerah-daerah perbukitan, teluk dengan laut yang begitu jernih dan masih alamiah. Nah, di kawasan Gunung Botak ini ada tantangan tersendiri nggak Pak untuk mungkin menangani pembangunan akses menuju ke sananya, atau mungkin juga untuk menangani di daerah persis di lokasi wisatanya, mungkin yang lebih karena faktor alam gitu, ada nggak Pak? Ya, memang kalau di situ faktor alam itu kita pas di kaki bukit. Jadi jalan kita tuh melewati kaki bukit, dan memang kondisinya itu jenis material itu batuan lapukan. Batuan lapukan. Jadi kalau material pelapukan itu mudah terjadi longsor pada saat hujan. Jadi kita daerah-daerah titik-titik longsor itu kita udah tangani. Kita udah tangani dengan pola penanganan itu vegetasi sepanjang 240 meter itu yang kita tangani kemarin. Jadi macam matras itu kita tanam kembali kacang-kacangan, jadi tumbuh untuk hijau kembali di daerah-daerah tadi yang dianggap gersang. Oh gitu, jadi nanti nggak botak lagi dong Pak, nanti jadi gunung gondrong dong Pak? Enggak ya? Jadinya hijau. Hijau, jadinya bagus ya Pak ya. Karena kita juga ditegur sama pimpinan, kenapa biarin daerahnya tandus gitu. Begitu kita upload di IG, pimpinan lihat kita ditegur, terus kita dikasih program untuk penanganan itu. Udah gitu Pak Udin berani bilang lagi, lihat aja nih kalau udah hijau nanti udah bagus, Labuan Bajo aja mah bisa lewat ya Pak ya. Jadi di situ ada tiga titik yang tadinya gersang, kita sudah tangani dengan vegetasi, jadi daerahnya sudah hijau. Jadi maksudnya abis Labuan Bajo, lewat Labuan Bajo, terus baru ke sini, gitu ya Pak ya. Jadi semuanya kita bisa kunjungi, gitu kan ya Pak. Berarti kalau misalnya bisa kita lihat lebih luas lagi nih Pak. Kalau kita kembali berbicara tentang Jalan Nasional Provinsi Papua Barat gitu ya Pak, dan juga Barat Daya gitu. Itu berarti kondisi jalan atau proses pembangunannya ini sudah sampai sejauh mana Pak secara keseluruhan? Baik, jadi panjang 2 ruas jalan nasional yang kita tangani di BPJN Papua Barat, itu panjang ruas jalan nasional itu berkisar 1.326 km. Untuk jalur utama yang kita istilahkan dengan Trans Papua itu di Papua Barat, itu kita bagi atas 2 segmen. Jadi segmen satunya itu dari kota Sorong sampai di Manokwari, dengan panjangnya itu sekitar 547 km. Yang kita sudah tangani dengan permukaan rigid dan aspal itu sekitar 537 km. Sementara di segmen 2 itu dari Manokwari sampai ke perbatasan Papua Barat dengan Papua Tengah itu sekitar 526 kilo. Wow. Yang kondisi sudah beraspal itu sekitar 414 km. Begitu panjang dan bahkan harus dibagi menjadi 2 segmen. Sama Pak, kayak bincang kita kali ini juga kita harus bagi ke part 2. Nanti kita akan bincang-bincang lagi Pak, lebih jauh nih Pak ya. Terutama soal jalan Trans Papua Barat yang segmen 1, segmen 2 tadi. Dan juga semua hal yang berkaitan dengan itu, termasuk dampaknya untuk masyarakat. Sobat Bina Marga, demikian bincang kita kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, kemudian juga like dan share program ini. Kalau ingin tahu update soal pengembangan atau program jalan dan jembatan lainnya, bisa kunjungi sosmed kami di @pupr_Bina Marga. Saya Rafa Hayuning pamit, sampai jumpa. Tetap semangat menyambung negeri.